Jadi sebagai pembuka pemantik diskusi, buat Bung Tris juga mengomentari, kalau gitu Indra Safri lebih bagus dong dari STY Bung Tris. Karena 2022 STY gagal ke semifinal, Indra Safri sudah ke final paling tidak kali ini. Dan sebelumnya dia sudah juara 2013. Jadi kalau gitu, apakah hipotesisnya Indra Safri lebih bagus dari STY? Nah, sekarang Bung Tris yang jawab. Artinya kita bicara selektif. Kalau dia kualitasnya misalnya memang di atas rata-rata pemain lokal kita, ya why not? Yang penting dia punya kebanggaan membela merah putih, punya paspor Indonesia, punya KTP Indonesia, ya nggak ada masalah. Tetapi jangan kemudian ini menjadi budaya yang akan seterusnya berjalan. Karena sudah keenakan naturalisasi, mendapatkan pemain-pemain yang dibina oleh katakanlah klub atau federasi lain, lalu kemudian kita melupakan sebuah hakikat pembinaan yang sesungguhnya yang saya bilang tadi, pembinaan usia dini. Nah, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, salam prestasi. Inilah podcast di Toel, tentu saja bersama Bung Toel. Dan kali ini saya tidak berdua saja, tapi ada tamu istimewa, seorang host kenamaan di negeri ini. Sampai sekarang masih nomor 1, tak tergantikan. Namanya Bung Tris Irawan dari Pati. Sengaja saya hubungi dia untuk mengomentari topik saya kali ini, yakni dengan topik tentang belajar menghancurkan Thailand di final Piala AFF U19 bersama Coach Indra Safri. Sportifiers, sekarang saya akan sapa dulu Bung Tris Irawan. Kalau Bung Toel, semua orang udah bosen lihat tampang dia. Tapi Bung Tris Irawan, apa kabar Anda di Pati? Silakan Bung Tris. Alhamdulillah sehat, openingnya luar biasa narasinya ya. Itu akhirat itu, host dunia akhirat itu ya. Baik, Bung Yusuf, apa kabar? Bung Toel, apa kabar? Kabar baik, sehat, senang Bung Tris, ketemu lagi sahabat-sahabat mitra olahraga. Mitra olahraga apa? Dulu Mitra olahraga. Mitra olahraga. Bung Tris sehat ya? Kabar gimana di Pati? Alhamdulillah baik-baik aja. Kemarin kegiatan ada saat ini apa? Perlu rame Timnas Legend lawan Pati Legend. Ada Pak Liga ini ya kan di Pati, baru ya pulang hari ini. Oke. Baik, well sebelum saya nanya banyak, Bung Tris ada yang mau tanya? Bung Tris ada yang mau ditanya. Kalau soal Thailand, Bung Tris punya pengalaman banyak. Oke. Cuma ini mau cerita aja Bung Tris. Jadi tahun lalu sebetulnya hostnya ini Yusuf atau Toel nih. Ini kita mah bawa asik aja berdua. Jadi cerita aja dikit Bung Tris. Akhir tahun lalu sama Tuan Yusuf juga ini di lapangan JIS, lapangan latihan JIS. Ada pertandingan fun game lah, Legend Persib sama Legend Persija. Oke. Waktu datang pemain-pemainnya ada Robi Darwis, Yusuf Bahtiar, Sutiono, lalu Nandang Kurnaedi, Rocky Putirai. Di Persija juga ada Nuralim, ada pemain-pemain legend. Kita sontak berdua sepakat ini harusnya komentatornya Bung Tris Irawan. Gitu ya. Ingat kan Sup ya? Iya, karena semua legend itu saya yakin dibesarkan namanya oleh ucapan-ucapan Anda di siaran televisi. Nah, seperti itu. Jadi makanya Anda itu jangan diam gitu loh saat ini dengan perkembangan sepak bola nasional saat ini. Makanya pertanyaan saya sekarang, Bung Tris, di mata Bung Tris sekarang sepak bola nasional itu seperti apa? Coba di-highlight. Silakan. Ya, oke, sebelum komen soal itu, soal legend itu kan mau bilang bahwa kita ini udah tua ya, tapi bukan itu lagi. Kalau highlight atau potret sepak bola nasional sekarang, trennya menurut gue sih ya umum trennya bagus ya. Dari kelompok usia 16, 19 sekarang, 16 kemarin peringkat 3, lalu kemudian 19 sekarang
nanti malam bertanding di final, senior juga ranking FIFA-nya makin naik, ya kan? Ada sejumlah prestasi yang bisa dibanggakan, itu potret umum. Artinya kalau secara umum kita sebagai pengamat, kita sebagai penikmat sepak bola, rasa-rasanya bisa merasa bangga atas prestasi sejauh ini, baik di kelompok umur ataupun di senior. Yang belum justru supporting dari sebuah timnas yang embrio ini kan mestinya kan kompetisi. Kompetisi ini yang harus banyak dibenahi, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Kualitas teknik pemain, mental pemain, infrastrukturnya, wasit, pembina dan segala macam. Nah, yang kita lihat ini kan belum sinkron, belum sejalan dengan harmonis lah, sinergis lah. Artinya tim nasional berpacu di tengah keterlambatan kualitas kompetisi. Ini menurut saya ya. Jadi sebetulnya agak unik, tapi timnas itu kebanggaan, pride gitu ya. Jadi saya pikir ya sudah, kita nikmati saja itu sambil kompetisi harus dibenahi, terutama yang development, kompetisi usia dini. Ini yang harus dibenahi. Jadi kalau ada macam naturalisasi, ada segala macam, ini kan sifatnya sementara ya. Tetapi kata kunci dari pembinaan, dari kiblat sepak bola nanti prestasinya adalah didukung, disupport oleh kompetisi di usia dini. Lalu kemudian ya di sini ada Liga 1, ada Liga 2 dan sebagainya. Kira-kira overall kayak begitu, Bung Yusuf, menurut pendapat saya. Nah, kemudian dengan ramainya, masifnya naturalisasi ini, Anda melihat, tadi Anda bilang semacam sementara sifatnya. Lah memang kalau misalnya itu seterusnya, di mata Anda bagaimana? Ya nggak masalah, asal hakikat pembinaan yang sesungguhnya, jadi yang development ini ya, itu betul-betul dilaksanakan oleh federasi. Artinya naturalisasi yang kita jalankan makin lama kan harusnya makin selektif. Artinya proses yang kita lalui ini harus mendapatkan talent-talent yang memang istimewa. Entah dia berdarah Belanda, berdarah Portugal, berdarah manapun, Depok apa segala macam. Tetapi prosesnya itu akan berlangsung harus secara alamiah. Artinya kita bicara selektif. Kalau dia kualitasnya misalnya memang di atas rata-rata pemain lokal kita, ya why not kan. Nah, yang penting dia punya kebanggaan membela merah putih, punya paspor Indonesia, punya KTP Indonesia, ya nggak ada masalah. Tetapi jangan kemudian ini menjadi budaya yang akan seterusnya berjalan. Karena sudah keenakan naturalisasi, mendapatkan pemain-pemain yang dibina oleh katakanlah klub atau federasi lain, lalu kemudian kita melupakan sebuah hakikat pembinaan yang sesungguhnya yang saya bilang tadi, pembinaan usia dini. Nah, kalau itu yang terjadi, ini yang akan kita sayangkan. Begitu Pak Yusuf. Ngeri kali itu pernyataan tadi, jangan sampai naturalisasi menjadi budaya, Bung Toel. Sebenarnya pendapat Bung Tris ini agak senada loh dengan Anda. Artinya pengetahuan bolanya sama lah. Fondasi harus kuat, development usia muda kan. Kompetisi itu di mana-mana jadi embrio kalau istilah Bung Tris. Iya. Jadi ini apa? Jadi muaranya kan timnas gitu kan. Normal. Naturalisasi disebutnya sementara oleh Bung Tris. Saya menyebutnya dengan akselerasi. Bung Tris bilang harus selektif. Saya sepakat itu karena naturalisasi prinsipnya harus signifikan kualitasnya kan. Signifikan itu di atas rata-rata lah. Ya kita buka diskusi juga sama Bung Tris. Bung Tris kalau di senior oke lah ya. Maksudnya dengan bahwa naturalisasi sementara sifatnya kualitasnya harus di atas rata-rata. Kalau naturalisasi di usia muda di kelompok umur seperti sekarang, seperti yang di 19. Pandangan Bung Tris gimana? Apakah memang sudah di atas rata-rata atau usia muda itu kan kedepannya belum bisa diprediksi permanen ya? Artinya kan belum mencapai kelas gitu loh, baru perform gitu loh. Pandangan Bung Tris naturalisasi di usia muda? Ya, ambil contoh kan satu di sini. Di 19. Timnas usia 19 ya. Ada Jet Raven, ada Wilbert Jardim ya. Ini naturalisasi yang kita sudah lakukan dan itu menjadi tambahan kekuatan di timnas usia 19 kita. Oke, secara teknis saya bukan orang yang expert di bidang teknis, tapi kasat mata kelihatan ya. Maksudnya seorang Jens Raven ini
kalau istilah Bung Towel dulu saya masih ingat itu, kualitas teknisnya tidak terlalu halus, mungkin begitu ya. Kualitas teknisnya tidak terlalu halus, simpel bermain ala Eropa, tetapi dia punya fighting spirit yang bagus. Dia punya mental yang kelihatannya baik. Dia bisa dijadikan sebagai tembok yang baik untuk pemain-pemain lain, gelandang ataupun juga pemain sayap. Lalu kemudian Welber Jardim, kalau saya lihat, dia adalah pemain yang tadinya sebagai back atau wingback, lalu kemudian sekarang disulap oleh Coach Indra Safri sebagai holding midfielder. Nah, secara kualitas menurut saya ini layak untuk dimasukkan atau direkrut sebagai materi tim atau squad di timnas usia 19. Secara kualitas, kapasitas memang tidak terlalu istimewa, tapi kita melihatnya kan bukan hanya dari sisi itu aja. Artinya ada sisi lain, misalnya dari fighting spirit, dari mental, bisa memberikan motivasi, bisa menjadikan inspirasi pada tim lain. Saya kira di tim usia 16 juga kemarin itu ada dua pemain yang direkrut oleh PSSI, oleh Coach Nova untuk masuk ke sana, dan secara kualitas sebetulnya juga bisa menjadi tambahan amunisi yang menambah value dari tim itu sendiri. Saya kira yang saya lihat dari dua pemain di usia 19 kemudian di 16 layaklah untuk memberkat tim kita, dan sejauh ini ya sudah cukup membuktikan bahwa mereka bisa memberikan tambahan kualitas, tambahan value untuk tim kita. Saya kira itu Bung Towel. Oke, Bung Tris, terima kasih pendapatnya sebagai pendapat pembuka. Sekarang kita mengerucut kepada usia kelompok umur timnas di final Piala AFF U19 yang nanti malam akan bermain. Ini menarik karena di sana ada Indra Safri, kemudian ada tim muda yang talented yang bisa menembus ke final, dan kita berharap ini mengulang sukses di tahun 2013 di Jawa Timur juga bersama Indra Safri, Bung Towel. Evan Dimas ya? Evan Dimas dan kawan-kawan. Nah, sebelum kita dengar pendapat Bung Tris tentang Timnas U19 yang akan final nanti, mungkin pembukanya dari Bung Towel dulu. Bagaimana Anda melihat dari berbagai sudut dan angle sebagai pengamat berkaret dua, pedas tapi gurih dan nikmat. Nanti Bung Tris akan timpali. Silakan Bung Towel. Oke, kalau kita lihat lawan di penyisihan kan nggak terlalu menguji lah ya, Filipina, Kamboja, walaupun susah payah 2-0 lalu menang dari Timor Leste dengan skor besar. Tapi poinnya sebetulnya kuncinya waktu lawan Malaysia. Kita menang apresiasi karena butuh perjuangan yang nggak gampang. Malaysia kasih perlawanan yang ketat. Jadi saya lihat Malaysia pun bagus. Jadi hampir sama lah situasinya tuh. Cuma perbedaan-perbedaan kecil lah yang akhirnya membuat kita menang. Catatannya 1 lawan Malaysia, perubahan taktikal di babak kedua, tidak lagi 2 striker, pakai sayap, winger masuk, itu lebih tajam, lebih agresif, lebih mengancam gawang Malaysia ketimbang di babak pertama pakai 2 striker. Catatan teknikalnya ya. Nah, karena susah payah lawan Malaysia dan Malaysia pun ketat dengan Thailand imbang, maka nggak gampang. Secara tradisional, Bung Tris juga pasti ngalamin selama karirnya sebagai komentator, ketemu Thailand lagi, kita pengen menang, nggak kesampaian kita ya. Seringkali di belakang layar kok kalah lagi ketemu Thailand. Semoga malam ini enggak. Dan prediksi saya menang. Indonesia juara? Indonesia juara, prediksi saya. Kenapa? Karena teknikal, waktu saya lihat Singapura Thailand sempat kecolongan sama Singapura. Thailand dominasi, banyak peluang tapi cuma bisa bikin 2 gol. Dia problem di finishing. Lawan Malaysia dia 1-1. Juga susah payah dia. Lawan Australia dia dapat gol yang sangat beruntung karena golnya blunder back pass pemain Australia gitu loh. Jadi menurut saya sih memang dalam tanda kutip agak diuntungkan nih lawan Thailand ketimbang lawan Australia. Karena secara fisikal juga saya lihat Australia lebih tinggi besar lah ketimbang Thailand. Jadi saya ngelihatnya secara teknis kalau bisa main katakanlah di level semifinal lawan Malaysia, menang kita. Oke, Bung Tris. Bung Towel yakin Indonesia juara? Itu aspek teknis ya. Oke, bagaimana keyakinan Bung Tris jika Indonesia juara?
dan pendapat Bung Tris tentang pendapat Bung Toel. Silakan. Ya, sebelum saya bicara keyakinan, saya akan bicara dulu soal roadmap ya, soal proses Wah, ini dia persiapan. yang kita tunggu-tunggu ini. Ya? Sebagai host dan juga pengamat yang mumpuni. Silakan Bung Tris. Oke, Bung Yusuf, sebelum saya bicara soal keyakinan, optimisme dari timnas usia 19 kita, saya ingin bicara dulu soal roadmap ya, soal proses persiapan timnas usia 19 kita. Tim ini kan dipersiapkan cukup panjang ya, dan skuadnya materinya juga 80% itu timnas usia 17 yang tampil di Piala Dunia. Yes. Iqbal Kwijangge, Afrisa, masih banyak lagi lah. Nah, sebelum kita tampil di sini ada proses persiapan, ada tryout, ada friendly game termasuk lawan Thailand. Di mana di GBK waktu itu kita kalah 1-2. Lawan China juga ada di Sultan Madia dan sejumlah pertandingan lainnya. Dan yang penting lagi, kita mendapatkan sebuah manfaat besar ketika uji coba di turnamen International di Prancis. Ya, walaupun kita 5 kali main, 5 kali kalah, hanya mencetak 2 gol, tapi itu menurut saya ini pengalaman dan pelajaran yang luar biasa. Kenapa? Karena tim yang kita hadapi adalah tim-tim yang secara kualitas teknis itu di atas tim kita. Ada Panama, ada Ukraina, ada Korea Selatan, lalu ada Jepang, dan kalau nggak salah yang kelima itu ada Italia. Nah, artinya apa? Dari proses persiapan tim ini sebetulnya sudah harus matang ketika dia tampil di turnamen ini. Nah, oleh sebab itu ketika masuk di tim yang sebetulnya relatif ringan dengan bergabung Filipina, Kamboja, Timor Leste, sebetulnya ini bukan ujian yang terlalu berat buat Indonesia. Ini berbeda dengan Thailand yang harus bergabung di grup C dengan Malaysia, dengan Singapura. Nah, grup C adalah grup yang lebih berat ketimbang grup yang Indonesia bergabung di grup A. Nah, saya sepakat dengan Bung Toel bahwa ujian sesungguhnya itu terjadi di semifinal ketika berhadapan dengan Malaysia. Dan menurut saya, secara dominasi permainan sebetulnya Malaysia kan sedikit di atas Indonesia. Dari pemahaman permainan, organisasi permainan, dia kerjasama tim dan sebagainya. Tetapi satu poin yang kita ingat bahwa walaupun Malaysia ketika itu agak dominan, tapi sulit sekali untuk bisa menembus barikade pertahanan kita. Artinya apa? Bahwa dari trio center back kita, Kadek Arel, Kwijangge, Kwijangge, lalu kemudian juga Averesi, Buffon, ini merupakan trio yang tidak mudah ditembus. Kemudian di backup oleh holding midfielder kita, yaitu Welder Jardim yang juga kuat untuk bisa menjelajah di setiap sudut lapangan, memberikan keseimbangan sebagai pemain jangkar. Nah, di sini sebetulnya lolos di sana. Nah, melalui Thailand ini 7 kali masuk final, 5 kali diantaranya juara. Artinya apa? Lebih dari 70% dia masuk final dan juara. Kita baru sekali tahun 2013 di era kita sama-sama tahu, di era kejayaan Evan Dimas dan kawan-kawan. Nah, Bung Toel tadi bilang ketika kita berhadapan melawan Thailand, terutama di tim senior, kita sudah kena mental dulu kan gitu ya. Mental mereka lebih kuat, lebih tangguh ya. Sementara kita sudah ya kalah mental duluan. Tapi saya yakin bahwa di timnas kelompok umur ini, di timnas usia 19 ini, saya yakin ini bisa kita hilangkan. Kenapa? Karena dalam 2 tahun terakhir pun di usia 23 kita bisa mengalahkan Thailand. Di SEA Games kita mengalahkan Thailand dengan perpanjangan waktu ya. Lalu di AFF usia 22 kita juga bisa mengalahkan Thailand justru juga di kandang mereka sendiri. Itu artinya apa? Trauma soal kena mental, saya pikir untuk kelompok usia itu sudah tidak berlaku, mestinya seperti itu. Ini berbeda dengan tim senior yang beberapa tahun lalu kan sudah lama sekali kita nggak ketemu sama Thailand kan. Itu selalu menghantui seperti itu. Nah, jadi kalau bicara mengenai peluang, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak bisa mengalahkan Thailand menurut saya. Bung Toel tadi bilang bahwa di 2 pertandingan terakhir Thailand itu sangat sulit untuk mencetak gol. Dalam tanda kutip dibantu oleh 2 gol bunuh diri, baik lawan Malaysia atau lawan Australia. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa apapun soal Thailand adalah tim yang punya mental baik, punya organisasi yang biasanya senior dan juga di kelompok usia itu cukup matang, punya kerjasama teamwork yang juga cukup baik.
Nah, itu yang harus diwaspadai, tapi saya yakin bahwa timnas bisa mengatasinya walaupun hanya dengan 1 gol kemenangannya. Saya kira gitu, Yusuf. Thank you. Kita ke Bung Tuel lagi. Bung Tuel, kita kan semacam punya momok terhadap Thailand, baik di kelompok umur atau senior. Ya. Dan sampai saat ini di era STY, Thailand ini kan sebenarnya belum benar-benar menjadi lawan kita yang sesungguhnya di era STY ya. Artinya reputasi timnas Indonesia di area di zona ASEAN AFF itu kan belum benar-benar ajak. Senior ya? Senior. Iya. Senior. Kelompok umur juga kan memang kita better lah kalau dalam melihat sejarah dari keterangan Bung Tris lagi. Kita pun masih punya lebih baik daripada yang senior. Tetapi lagi-lagi kepada Thailand, ini kan momok yang sebelumnya belum bisa dihapuskan begitu aja. Ya, saya Anda sepakat. setuju? Ada barrier psikologis itu yang tidak bisa dihapuskan. Kaitannya dengan mental tadi juga kan? Iya. Cuma kalau lihat secara teknikal, lihat Thailand, bukan menjelekan, tapi nggak impresif. Nggak impresif. Saya catat 10, 9, 7 bagus. Tapi juga nggak hebat-hebat amat. Maksud saya, melihat Thailand, terutama Bung Tris, atau generasi kita lah, Bung Tris kan hafal mulai dan natif Dia sahabatnya Kia Tisuk dia. Kia Tisuk saya muang, Urawut Sri Maka, Tawan Sri Pan gitu kan. Sahabat dia semua itu. Iya, sampai hafal kita kan. Sampai hafal. Kalah pula kita, kesel gitu kan. Kalah lagi. Tipong Sri Tong In, Dusi Sam gitu kan. Urawut Sri Maka, di heading. Bung Tris semua itu. Bung Tris semua itu. Nah, kita di belakangnya lah. Oke, kita cuma tepuk tangan. Ikut juga kalah. Tapi kalahan. Jadi sampai hafal. Oke. Berikutnya ke sini gitu loh. Coba sepertinya kalau malam ini saya melihat bahwa peluangnya cukup besar. Tim kita pun bukan seimpresif. Katakanlah saya memberikan perbandingan dengan 2013 generasi Evan Dimas, Indra Safri juga sama. Kalau kita bicara gelandangnya, ya memang menurut saya sih secara individu lebih kuat generasinya 2013 Evan Dimas. Bayangin waktu itu Julfiandi, Evan Dimas, Polo Sitanggang. Kuat itu. Atau Hargianto, Julfiandi, Evan Dimas. Lebih kuat dibanding yang trio sekarang gitu. Misalnya Welber, Kaviatur sama Hugo Denis. Tapi bukan meremehkan atau ini. Saya bicara membandingkan generasi 2013 dalam konteks kualitas individu lapangan tengah. Itu keren itu. Nah, coba kekuatan yang sekarang 3 center back kita kuat memang. Si siapa? Kadek Arel, Gijangge, Buffon ya. Untung nggak ada Maldini. Kalau tambah Maldini ngeri lagi. Buffon yang jadi back. Lalu pakai wing back. Cuma problem kita adalah 2 striker. 2 striker ini tipikalnya sama. Nomor 9. Masalahnya di striker gitu. Arkan Kakak sama Jan Ravens kan. Dua-duanya nomor 9. Kalau salah satunya bisa jadi nomor 10 aja. Kayak Romario sama Bebeto aja gitu kan. Kan ini agak beda. Makanya ancaman itu terjadi di babak kedua lewat serangan balik ketika kita masukin wing di babak kedua. Pakai Afrizal anak Madura United, generasi yang juara di Sleman Bima Sakti, sama Aprian Syah di kanan gitu. Jadi nggak bisa sekedar ngandelin wingbacknya si Doni sama Mufti gitu loh. Mufli gitu loh. Akhirnya babak kedua ancamannya lebih kuat. Walaupun sempat ketar-ketir karena ternyata Malaysia bagus penguasaan bolanya. Pelatihnya Spanyol ini kuat dalam memberikan pengaruh atau instil soal penguasaan bola pada Malaysia. Untungnya Malaysia nggak mampu bikin gol, nggak bagus dalam hal finishing gitu loh. Oke, baik, Bung Tris, masih tentang Thailand Bung Tris nih. Bagaimana dulu zaman Bung Tris siaran mengulas timnas kita, dimanapun siaran pasti ada Bung Tris. Ngulak-ngulik itu timnas kita dan Thailand. Kemudian Vietnam, Malaysia, habislah semua di era Bung Tris itu dikulik-kulik ya kan. Nah sekarang saat ini, Bung Tris setuju nggak kalau seandainya redaksi Sportify berpendapat bahwa timnas kita ini baik senior maupun kelompok usia itu sebenarnya belum benar-benar bisa melampaui Thailand. Oke lah kalau Vietnam kita sudah buktikan kemarin bersama STY. Bagaimana Bung Tris? Ya, artinya belum ada sebuah
turnamen atau sebuah momen di mana senior kita sekarang ini kan sudah lama sekali nggak berhadapan lawan timnas Thailand kan. Ya. Tapi kalau kita bicara kelompok umur, kalau hitungannya dalam 5 tahun terakhir sebetulnya kan ya relatif seimbang ya. Iya. Artinya kita tidak terlalu ketinggalan, datanya bisa kita baca itu. Tetapi memang kalau senior karena sudah lama ketemu, ya memang sulit parameternya apa gitu ya. Nah, terakhir kalau saya nggak salah ketemu Thailand itu kan di Piala AFF 2022. 22. Iya. 2022 ya. Oke. Jadi kalau bicara secara overall timnas Thailand kalau kita bandingkan dengan Indonesia, di senior 2 tahun terakhir ini kita belum pernah ketemu dan belum ada resume atau kesimpulan yang bisa kita tarik. Tetapi kalau di kelompok umur, termasuk di usia 19, apalagi di usia 23, saya kira kalau di usia 23, 2 pertemuan terakhir malah kita lebih unggul ketimbang Thailand. Catatannya itu, Bung Yusuf. Ya, nah dengan demikian, Anda melihat kita bergeser sedikit ke senior, yang mana itu di bawah naungan STY. Seandainya dalam waktu dekat atau saat ini Anda berimajinasi timnas senior kita dengan STY-nya berhadapan dengan Thailand saat ini, apa yang terjadi, Bung Tris? Wah, ini sepak bola imajinasi jadinya. Ada kan namanya kita sebagai pengamat kan berandai-andai, boleh dong? Berandai-andai. Kalau Bung Toel bilang itu sepak bola is data, itu basicnya data. Maksudnya jangan berandai-andai. Tapi gini Bung Ujub ya. Thailand yang sekarang ini ketika dia gagal untuk masuk pada fase putaran ke-3 kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia, walaupun kalah itu hanya soal selisih gol dengan China, itu juga bisa menjadi parameter bahwa mereka bukan tim yang buruk, tapi juga bukan tim yang sangat sulit untuk ditaklukkan, walaupun alat buktinya, tolak ukurnya belum ada. Nah, sementara kita, ya ini debatable. Boleh dibilang kita berada di grup yang relatif lebih ringan, Thailand sementara ketemu dengan tim yang relatif lebih kuat, itu kan ya bisa saja terjadi, tapi faktanya adalah ya kita sudah masuk putaran ke-3 untuk zona Asia, Piala Dunia. Tetapi kalau ketemu, saya membayangkan kan jadi sulit. Kan artinya apa? Thailand tetap kuat, artinya bisa menahan Cina seri walaupun kalah di kandang sendiri dan hanya kalah selisih gol ya. Lalu dominan di negara-negara Asia Tenggara lainnya, kecuali mungkin sekarang ini Indonesia yang belum pernah ketemu. Tetapi menurut saya timnas yang sekarang ini kan berbeda ya dengan banyak naturalisasi. Kalau bisa full team, tapi kalau AFF gimana bisa full team, kan mereka main di Eropa. Kebanyakan main di Eropa, nggak mungkin kalendernya bukan kalender FIFA. Nah, jadi kalau Anda meminta saya berandai-andai Indonesia bisa turun full team seperti di Piala Dunia, seperti ketika 2 kali menghadapi Vietnam, di Irak, saya pikir minimal imbang, bahkan saya bisa atau berani mengatakan kita bisa unggul atas Thailand. Walaupun Thailand juga bukan tim yang sekarang ini sedang menurun, tetap terjaga kualitasnya, tetapi kita kan sedang menaik gitu, trennya kan sedang naik. Ini jawaban yang saya tunggu. Jangan panjang-panjang aja dulu ya. Karena saya yang melek timnas dari zaman era Bung Tris siaran dari tahun 93, itu kapan ini benar-benar full tim kita berhadapan dengan Thailand, sehingga benar-benar itu mahkota AFF, mahkota ASEAN ada di timnas Indonesia. Bung Toel, komen kayaknya udah gak sabar. Nah, kesimpulannya kalau senior, kalau pakai imajinasi, artinya peluang kita minimal imbang atau menang karena kita ada fase naturalisasi, itu aja kan. 2022 terakhir itu kan ketua umumnya masih Iwan Bule. Desember 2022 waktu kalah itu. Main di sini juga kan. Jadi kita masih kalah kualitas waktu itu dari Teraton Bunmatan, Sarahyoyen, naturalisasi belum kental juga. Ya naturalisasi udah ada juga. Ya, tapi belum kental kan. Belum sebanyak sekarang kan. Sama Mark Locke waktu itu main. Iya kan. Jadi ketika itu posisinya kita masih kalah. Tapi dengan posisi yang naturalisasi seperti sekarang belum ketemu lagi memang. Tapi prediksinya ya itu tadi. Harusnya minimal imbang atau menang sih harusnya bisa gitu loh.
Walaupun nggak akan gampang lah. Walaupun Thailand masih stabil, masih sulit. Walaupun ketua federasinya bilang nggak gampang melampaui kami begitu saja. Oh, Madam Pang. Madam Pang, ya kan? Ya, Ya kan, seperti itu. Oke, tuan-tuan, sekarang kita bergeser ke timnas U19 lagi, mau final nanti dengan pelatihnya Coach Indra Safri. Iya. Nah, Bung Toel kemarin menulis di Spotify tentang tim U19. Ya. Yang katanya kalau bla 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 bla, Ya. ganti aja pelatihnya sama STY. Sebenarnya itu satir. Ya. Sebenarnya bukannya minta ganti STY, apa minta ganti Indra Safri dengan STY. Tapi ada di balik itu sebenarnya pesannya adalah bahwa Anda sebenarnya mengagumi Indra Safri. Gimana Bung Tel? Jadi backgroundnya kan begini. Orang pikir ada interest pribadi atau apa ya, nyinyir dan sebagainya pada STY. Jadi begitu banyak dari mensos itu kritik dong untuk Safri, kritik. Ya memang banyak masuk itu pesan. Itu, ya kan termasuk ke Spotify juga. Betul. Jadi saya pun bisa mengkritisi secara objektif bahwa ketika lawan Kamboja menurut saya sih memang permainan monoton. Nggak kelihatan lah waktu lawan Kamboja itu program progres dari TC misalnya mulai dari akhir tahun lalu di Qatar, lalu di Jakarta, lalu pindah ke Italia, Como kan, lalu sebelum ke turnamen Toulon itu. Jadi nggak kelihatan waktu lawan Kamboja. Bahwa Kambojanya berubah, iya. Menurut saya sih mereka pun negara-negara kecil yang berkembang. Saya tahu betul juga karena waktu pertemuan technical director se-ASEAN itu, Kamboja banyak pakai Jepang waktu itu. Dan kelihatan mereka pun mulai melihatkan kemampuan bermain yang nggak kayak dulu lah gitu. Ketika Kamboja berkembang kan nggak boleh ada alasan kitanya tidur, kan kita pun terus berkembang juga. Jadi waktu lawan Kamboja menurut saya sih sangat monoton, sangat tidak pantas gitu loh. Kemenangan lewat bola mati. Jadi open play-nya itu sebetulnya dikit. Di lawan Kamboja dua-duanya bola mati. Jadi sudut kritik saya di situ. Cuman karena ada background itu, saya combine apa yang terjadi dalam situasi netizen kita. Kalau mengikuti pemikiran netizen, saya bilang ganti aja Indra Safri sama STY. Cuman kalau pakai data seperti Bung Tris bilang, 2022 itu dalam persiapan menuju Piala Dunia U20, AFF U19 ditangani oleh STY yang mainnya adalah Kakang, Muhammad Ferrari, Marcelino, Arkan Fikri, Zanadin Faris, Ronaldo Kuate, Hoki Caraka. Itu nggak masuk. Semifinal pun nggak masuk. Jadi sebagai pembuka pemantik diskusi, buat Bung Tris juga mengomentari, kalau gitu Indra Safri lebih bagus dong dari STY Bung Tris. Karena 2022 STY gagal ke semifinal, Indra Safri sudah ke final paling tidak kali ini. Dan sebelumnya dia sudah juara 2013. Jadi kalau gitu, apakah hipotesisnya Indra Safri lebih bagus dari STY? Nah, sekarang Bung Tris yang jawab. Maksud juga ini yang nanya kenapa Bung Towal bukan Bung Yusuf. Kita udah by design tadi. Kita godain Tris yuk. Oke Bung Tris, silakan. Udah baca tulisannya juga kan, Bung Towal? Sempet baca kan? Oke, gini. Bukan soal setuju tidak setuju, tapi head to head antara Coach Indra Safri dengan STY. Kalau konteksnya adalah waktu itu AFF U19 2022. Hanya itu sebetulnya kan juga nggak fair. Artinya gini, STY gagal di situ, tidak masuk final, hanya kalah head to head kalau saya nggak salah ya. Ya, karena Vietnam dan Thailand draw. Vietnam dengan Thailand. Main draw ya. STY bisa meloloskan ke putaran final untuk usia 20, benar? Iya. Nah, waktu itu main di Suriah atau di Syria kalau nggak salah. Nah, jadi masing-masing pelatih, kalau kita bicara kelompok umur, no debat, Coach Indra Safri adalah jagonya untuk tim nasional Indonesia. Fakta membatalkan soal itu. ASEAN, saya bicara ASEAN. Ya. Kita Indra Safri pernah membawa timnas usia 19 menjadi juara tahun 2013. AFF di usia 19 juga pernah menjadi juara, lalu kemudian sekarang mudah-mudahan juara lagi. Masih game? Juga.
Ini U19. Ya. SEA Games juga pernah menjadi juara. Ya. Pertanyaannya, ini lingkup ASEAN. Ya. Lalu ketika melebar lagi, melangkah lebih jauh lagi, keluar dari kandang ASEAN, saya nggak perlu sebutkan, data sudah menunjukkan itu. Dan itu kan bisa kita baca. Begitu lolos dari ASEAN, lalu kemudian masuk ke putaran Asia, hasilnya kita tahu. Sejak eranya Evan Dimas bahkan, yang dijagokan waktu itu sangat talented, sangat potensial. Akhirnya kita nggak bisa bersaing juga ketika menghadapi negara-negara Asia dalam hal ini. Tetapi satu fakta yang harus kita akui bahwa Coach Indra Safri adalah maestronya pelatih tim nasional di kelompok umur level ASEAN. Itu fakta. Saya setuju. Itu nggak bisa didebat lagi karena fakta, ya kan? Nah, ya kita berharap juga bahwa dengan ini nanti kalau kita juara artinya kan menambah pundi-pundi trofi lagi dan Coach Indra Safri terbukti lagi bahwa tangannya memang sangat dingin untuk mengarsiteki timnas kelompok umur di level ASEAN. Saya kira gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekuatan. Jadi tidak selalu bisa dibandingkan secara head to head ya. Nah, antara Indra Safri dengan Coach ST. Saya kira ini dua aset yang bisa terus mengembangkan sepak bola nasional. Oke, terima kasih Bung Tris. Bung Toel, jadi kesimpulannya keren, Well. Ada seorang STY, ya sebenarnya nggak bisa di head to head juga secara umum ya. Ada seorang Indra Safri. Jadi dibandingin 2022 umur. Kalau 2022 head to head itu sama dong apple to apple-nya. U19 AFF. Ini kan gagal ke semifinal. Yang dramanya waktu itu mau keluar di AFF, inget nggak? Iya, ngerti. Gara-gara gagal ke semifinal, STY generasi itu mau keluar dari AFF dramanya. Iya, itu kan apalah gamifikasi. Sekarang kalau udah ke final lupa, mau keluar dari AFF-nya lupa ya. Yang kemudian dari situ buruknya netizen itu kan kemudian muncul apa? Piala Ciki gitu kan. Iya, ada yang bilang dari situ kan. Jadi mengabaikan itu. Bung Tris nggak pernah bilang Piala Ciki waktu sejak siaran. Bukan Bung Tris itu. Enggak. Saya nggak pengen merendahkan apapun gitu. Ya. Oke. Masih tentang Coach Indra Safri. Ya. Apa yang dia harus lakukan agar keinginan Anda dan keyakinan Anda bahwa tim ini, timnas akan juara nanti malam, Tom? Saya pikir Indra Safri dalam posisi yang percaya diri. Cuma jangan over aja. Kalau lihat secara teknis, dia punya materi, punya disposal. Jadi apa ya? Kalau plan A ini, plan B dia punya lah. Untuk lawan Thailand dia udah baca lah itu. Karena dengan pengamatan yang sangat sederhana saya pun dari perjalanan Thailand saya lihat pertandingannya. Makanya saya bilang saya nggak mau jelekin Thailand, tapi saya bilang nggak excellent juga tim ini. Bahkan saya juga menyebutkan tim ini waktu lawan Kamboja saya kritik. Bahkan kalau saya bandingkan juga tanpa bermaksud menjelekan yang ini gelandangnya kalah kalau sama generasi Evan Dimas. Poin saya yang mau saya sebutkan, dengan bakat yang begitu hebat saat itu, Ilham Udin sayap kiri, Maldini Pali sayap kanan, Fatur Rahman bek kiri, Putu Gede bek kanan, Hansamu center back, Evan Dimas gelandang, Julfiani gelandang, kan saat ini nggak ada mereka di timnas. Tuan Yusuf. Ya tapi jadi letak ketika mereka hebat di 19, saat ini umurnya harusnya 29 masih di puncak kan nggak ada. Iya. Jadi poinnya sebetulnya kita nggak pernah berhenti di 19. Bahkan ketika bakat itu sangat hebat, segenerasi Evan Dimas melebihi Caviatur dan Dennis Figo. Ya. Jadi kita masih bicara ke sana panjang gitu kan. Kalau kita bicara sepak bola, kecuali bicara asal euforia malam ini menang aja. Bung Kris, jadi Bung Toel ini kadang-kadang selain pada saat siaran seperti ini podcast, sambil ngopi pun dia punya semacam kekhawatiran. Mbok ya ini talenta-talenta yang dipupuk dari bawah, mbok ya di treatment sedemikian rupa, di maintain sedemikian rupa agar mereka nanti punya jatah, punya tempat yang layak di timnas. Jangan ujuk-ujuk apa-apa naturalisasi. Anda setuju nggak dengan seperti itu, Bung Tris? Begini. Serius banget kayaknya sambil narik napas ini jawabnya. Silakan Bung Tris. Kelamaan nunggunya, pertanyaannya panjang soalnya. Tarik napasnya panjang bener.
Jadi gini, kalau kita lihat usia 20, usia 23 itu kan sudah diberikan kesempatan melalui sebuah regulasi yang ada di LIB ya. Jadi tim Liga 1 itu dulu itu memberikan kuota untuk pemain-pemain usia 23, satu pemain 45 menit. Lalu kemudian sekarang itu kalau nggak salah ada usia 20 juga yang juga diberikan kesempatan di sana. Tapi ini kan satu cara untuk mengasah, menguji kualitas teknis mereka untuk biasa bisa berkembang dengan maksimal. Tetapi intinya sebetulnya kan kualitas atau kompetisi di usia dini atau kalau di istilah kita itu kan EPA. Nah ini yang harus kita asah, harus kita benahi. Mungkin jangan bentuknya semacam turnamen tapi lebih panjang lagi sehingga kesempatan untuk bermain, bertahan juga lebih banyak lagi. Sehingga kualitas teknis dari pemain ini teruji. Menjawab pertanyaan Bang Yusuf tadi, Tuan Yusuf kalau kata Well, apakah mereka tidak diberikan kesempatan di maintenance? Kalau saya bilang maintenance itu ada, kesempatan ada. Di kebijaksanaan LIB juga ada. Tapi persoalannya kan tergantung juga pada pemainnya. Apakah dia bisa disiplin untuk berproses dengan baik, lingkungan yang mendukung dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika itu diberikan kesempatan, ambil contoh misalnya 2013, generasi Evan Dimas, Paul Maldini dan sebagainya. Berapa pemain yang bisa betul-betul moncer di tim nasional. Padahal salah satu tujuan dari kompetisi turnamen di kelompok usia ini sebetulnya kan bagaimana menjadikan mereka individu-individu yang punya potensi, yang punya talent untuk bisa berkembang dan masuk ke tim nasional senior kan gitu sebetulnya kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari generasi emasnya Evan Dimas 2013, siapa yang bisa masuk secara konsisten, kontinu, stabil di tim senior? Nggak banyak kan, Evan Dimas. Nurbiadi itu pemain yang sangat bagus, tapi Zulfiandri, saya nggak tahu kenapa kemudian hanya sebentar di tim nasional senior, lalu kemudian menghilang lagi. Sekarang setelah di Madura United, saya nggak tahu lagi dia sekarang ada di mana. Nah, ini yang menjadi PR kita, kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, kalau pemain yang berkembang di junior lalu kemudian tidak berproses lagi, tidak naik level di tim nasional senior, wajar kemudian ada naturalisasi dan segala macam pemain yang kemudian dianggap lebih bagus, lebih talented ya, lebih kompetitif. Nah, saya kira kan pertanyaan Tuan Yusuf tadi itu ya. Nah, saya kira gitu. Tapi kalau kita melihat materi pemain yang ada di sini, jadi gini, Bung Towel tadi mengatakan materi dari 2013 itu lebih baik dari yang sekarang. Yes. Berulang kali dia nyatakan itu. Ya. Kenapa? Berulang kali dia bilang itu. Tengahnya ya terutama ya. Indra Safri itu mengatakan materi sekarang itu lebih baik. Jauh lebih baik, lebih merata daripada 2013. Ini pendapat ya, bisa subjektif ya. Ya, sah-sah aja. Bung Towel mengatakan 2013 lebih bagus. Pelatihnya sendiri mengatakan bahwa yang sekarang itu lebih merata di semua lini, ya sah-sah aja. Sekarang kan yang kita lihat di lapangan. Tapi menurut saya tim ini dengan materi yang ada sekarang ini memang dibandingkan dengan Thailand yang prosesnya menuju ke final pun juga agak terseok-seok. Kita mulus ya sampai ke final, selalu menang, sementara Thailand sempat seri di pertandingan terakhir fase grup, lalu kemudian melawan Australia. Saya tidak nonton tapi katanya memang ada faktor keberuntungan juga di sana. Kalau melihat proses ini, membandingkan kedua tim berproses road to final ini, memang ini momentum lagi buat Coach Indra Safri untuk kembali menancapkan sentuhan briliannya di kelompok umur di ASEAN. Saya kira ini momentum yang sangat baik dan kita support, kita doakan supaya timnas usia 19 kita akan kembali menjadi juara untuk kedua kalinya ya di usia 19 ini. Baik, Bang Chris. Statement Tom. Ya. Tapi lebih umum. Oke. Konsentrasinya pada kelompok umur, usia muda. Ya. Anda berkali-kali menyatakan bahwa tolong atensi lebih kepada talenta-talenta muda ini. Silakan. Poinnya berarti ada problematik. Saat hebat di usia 19, apakah dia akan terus bertahan? Untuk bertahan untuk sampai maksimum puncaknya di senior, berarti butuh proses. Butuh environment yang sehat. Berarti itu yang dibilang oleh Bung Tris PR, kan begitu.
Kenapa? Karena dengan individu bakat yang hebat pun kan hilang di saat ini kalau kita bicara itu kan. Kita pernah euforia lah 2013. Maksudnya, ya euforia boleh, tapi euforia itu jangan berlebihan, proporsi. Karena kita pernah punya yang hebat juga, euforia juga saat itu, dan hilang-hilang juga. Kan bahkan sempat dibilang Andres Iniesta-nya Indonesia itu Evan Dimas kan begitu. Kayak itu satu. Jadi ada problematika di situ. Yang kedua, Indra Safri kalau juara lagi, berarti selalu achieve, meet the target dia. Udah enggak? Konkret dia. 2013, 2019, sebelumnya U22 2019 dia dapat, SEA Games dia dapat. Gitu. Bahwa dia punya tangan dingin dan itu terbukti di kelompok umur, iya. Tapi apakah kita mau batasi Indra Safri cuma di kelompok umur? Luis de la Fuente bawa Spanyol 19 juara, U20 21-nya juara Eropa, lalu finalis Olimpiade kan, lalu dinaikin ke senior gitu. Jadi siapa tahu kalau Indra Safri dikasih juga dengan tangan dinginnya dia meet the target gitu loh. Kan itu juga pemikiran terbuka gitu. Baik Bung Toel, saya paham maksud Anda dan netizen juga paham pasti kemana arah pendapat Anda. Sekarang closing statement dari Bung Tris Irawan, boleh dibumbui dengan pendapat. Saya belum selesai, Tuan Yusuf ini udah paham omongan saya. Boleh pendapat Anda, Bung Tris, mengomentari pendapat Bung Toel, tapi saya juga menunggu originalitas dari pendapat Anda sendiri. Tentang sepak bola Indonesia saat ini. Sebagai seorang host dan pengamat kenamaan di negeri ini. Silakan Bung Tris. Mitra olahraga. Tren sepak bola Indonesia di segala strata sekarang sedang berkembang dengan bagus, dengan positif. Jadi menurut saya tidak perlu dikotomi antara satu dengan yang lainnya. Tumbuh berkembang, kita support supaya target-target yang kita tuju nanti akan bisa kita capai. Persoalan coach atau pelatih, saya kira ada porsinya masing-masing. Apakah coach Indra Safri itu layak untuk diorbitkan, dipromosikan ke tim senior? Tapi kalau saya nggak salah, kontrak STY itu sampai 2027. Yes. Jadi apakah dia harus menunggu 2027 lalu kemudian ada kesempatan ke sana? Ya hanya PSSI yang tahu. Kita sebagai pengamat, sebagai pengusaha sepak bola, komunitas sepak bola, kita amati, kita monitor. Kita kritisi ketika bengkok, lalu kemudian kita support ketika luruskan gitu. Kita panasin ketika nyaman gitu kan. Ya biar ada terus bergeliat kan. Sepak bola kan harus ya. Biar terus mendidih. Seperti Bung Toel kan diperlukan untuk apa? Untuk memberikan dimensi baru. Ya kan? Untuk memberikan dinamika yang lain. Tentang apa? Ya tentang sepak bola kita. Saya kira itu kita perlukan. Jadi maju terus sepak bola Indonesia, juaralah tim Indonesia usia 19 untuk nanti malam dengan mengalahkan Thailand. Baik, Sportifiers, menarik sekali perbincangan saya kali ini. Sebenarnya nggak cukup ini 40 menit. Saya gitu pengennya 2 jam. Reuni Karena gitu. dua-duanya ini mentor saya sebenarnya. Bung Tris ini mentor saya dia. Siapa yang berani dulu menggantikan kursinya dia sebagai host? Cuma karena dia terbang ke Pati, ya udah kita ambil kursinya. Bung Toel juga sama-sama dulu kita di Antv ya, membangun sepak bola nasional lewat siaran-siaran kita, dan sekarang semuanya sudah berpencar tapi bertemu lagi di sini. Bung Tris, terima kasih atas pendapatnya. Saya berjanji akan kembali mengundang Anda karena suara Anda, pendapat Anda semuanya ori untuk sepak bola nasional. Kalau ke Jakarta mampir ke studio langsung. Harus. Bung Toel juga terima kasih. Jangan di mana itu? Jangan di Frankfurt terus. Frankfurt Van Pati. Buan-buan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sportifiers sampai di sini Anda bisa simpulkan, Anda bisa simak, Anda bisa dapat pelajaran dari komentator kita ini berdua, Bung Tris dan Bung Toel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, thank you. Ya. Selamat siang, Bung Toel. Selamat siang, Bung Tris.